Saya ingat hasil risetnya Fahri Ali ya. Fahri Ali itu hasil risetnya mengatakan bahwa rata-rata orang Jawa itu paling senang sama calon presiden yang ganteng. Ya, kita ingatlah waktu yang lalu ya, ibu-ibu itu senang sama Sandiaga Uno misalnya kan. Minta foto, selfie, kumpul segala macam. Nah ini kan kalau Anies sama AHY jadi presiden, dua-duanya kan ganteng nih. Gampang menjualnya ya. Gampang menjualnya. Anies ya, agak ke ibu-ibu, itu agak ke remaja putri ya. Sekarang ini ya, Nasdem sudah mencalonkan Anies. Ya. Tentu dalam diri Nasdem gonjang-ganjing. Saya paham lah, Nasdem ini kan partai merah, hijau, kuning, biru ada di sana semua kan. Ada orang seperti Joni Plate, ada Zulfan Lindan ya kan. Jadi ada yang latar belakangnya HMI kayak seperti abang kan. Ada yang latar belakangnya mungkin GMNI, ada latar belakangnya NU mungkin, ada PMKRI, ada Muhammadiyah, ya kan, dan lain sebagainya. Jadi mix up dia. Dan saya paham tidak semuanya merasa nyaman, merasa puas dengan pencalonan Anies yang dianggap kanan. Karena gitu, sudahlah kita jujur aja lah. Oh, kadang-kadang kita politik komoditi itu kan sudah kenyataan sejak tahun 45 itu. Yang namanya kelompok Islam sama kelompok nasionalis. Untungnya kita nggak ada komunis saja. Dulu kan ada Islam, Nasasos kan, nasionalis, sosialis dan komunis dan agama. Tapi kelompok sosialis dan komunis sudah hilang. Nah, kita tahu. Jadi tapi ada faktor Surya Paloh yang barangkali sebagai integrator. Orang kan nggak enak tuh protes-protes ya kan, terutama Nasdem Indonesia Timur barangkali. Tapi sejauh mana sih keyakinan Nasdem sesungguhnya? Sebelum yakin menang, apa sih untungnya Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Nah itu jadi dulu. Saya bilang untungnya apa menurut abang? Kan begini, kita kan mempelajari, ya kan. Kalau kita mencalonkan Ganjar sebenarnya itu kan dia punya partai sendiri. Nggak mungkin lah kita dengan gampang mengatakan nanti PDIP kita calonkan Ganjar, nanti pemilih PDIP akan ke Nasdem. Saya kira itu kecil kemungkinan. Ya, kemudian Andika ya. Tentara kan masalah tidak boleh ikut pemilu kan. Tapi keluarganya boleh. Kan gitu. Betul nggak gitu Pak Refri? Bukan tidak ikut pemilu, dia mengatakan diri tidak mencoblos. Jadi tentara itu memilih bagi dirinya sendiri, enak benar dia. Jadi dia tidak menyalurkan hak politiknya. Ya, tetapi bagi tentara yang aktif. Tapi kan nanti Pak Andika kan sudah pensiun 2 bulan lagi. Gitu. Yang keluarganya boleh ikut pemilu kan? Keluarganya boleh nyoblos keluarganya. Nah jadi kalau kita lihat dari situ bahwa memang persentase tentara juga kan berapa juta kan, berapa ratus ribu lah. Nggak nyampe 1 juta tentara. Nggak sampai 1 juta. Nah jadi dengan mencalonkan Anies, ini kan luar biasa pengaruhnya. Kalau kita bicara pemilih Islam itu katakanlah 70% misalnya tidak belum pasti. Itu kan mulai yang moderat sampai yang saya tidak menyebut ekstrim yang radikal lah. Karena ini kita bicarakan pemikiran. Moderat itu kan pikiran. Bukan sikap, bukan tindakan. Bukan tindakan. Ya, cara berpikir. Ekstrim kan lain lagi. Tindakan kan. Ini juga orang harus kita luruskan, nanti jadi perdebatan lagi mereka karena nggak ngerti ya. Nah jadi orang mulai Muslim yang moderat, Muslim yang radikal itu saya kira akan cenderung memilih Anies. Nah posisi Nasdem
yang seperti Pak Refli mengatakan tadi, yang saya kira sangat heterogen ya. Islamnya heterogen, kemudian non-Islamnya juga heterogen. Jadi itu menguntungkan buat Nasdem. Bagi Nasdem itu untuk dia besar, kemungkinan menjadi partai besar itu menjadi nomor 2 atau nomor 3 itu sangat mungkin. Oke, jadi abang menganggap bahwa pencalonan Anies itu justru akan mendongkrak elektabilitas Nasdem. Ya pastilah. Walaupun ada satu survei, tapi susah juga, survei kita ini ada jagoan semua. Jadi katakanlah survei yang mengatakan bahwa pemilih Indonesia Timur, karena dia gini dia analisisnya, pemilih Nasdem itu adalah pemilih Jokowi, mayoritas, ya kan? Dan pemilih Jokowi terhanykan ke Ganjar, kan? Kemudian dengan mencalonkan Anies, maka pemilih itu akan lari. Yang mana nih? Indonesia Timur? Ya pokoknya Indonesia Timur non Muslim kan begitu. Nah, lalu sementara pemilih Prabowo yang dipersepsikan karena waktu itu 2 calon kan, belum tentu ke Anies. Kira-kira begitu, belum tentu ke Anies. Walaupun saya nggak percaya juga survei itu. Kenapa? Survei itu juga survei yang berpihak soalnya. Rata-rata ada Allahu Akbar. Jadi teman-teman survei ini ya, kalau mensurvei itu mestinya sumber keuangannya dibilang dari mana. Karena rata-rata ada jagonya semua. Ya kan, ada yang pegang ini, ada yang dipegang ini, Sampai macam-macam. ada jagonya, ada partainya juga di belakang. Ada partainya di belakang, jadi ya berat juga. Jadi mereka itu survei benar iya, tetapi kan cara memaknai itu yang kadang-kadang. Tapi oke lah, itu pendapat survei yang mengatakan bahwa for the time being saat ini nggak terbukti tuh Nasdem naik, yang ada malah Nasdem kehilangan pemilihnya di Indonesia Timur dan non-Muslim. Gimana menurut abang? Kalau kita bicara jumlah kursi ya kan kita paling enak tuh bicara jumlah kursi. Berapa sih kursi di Indonesia Timur? Oke. Ya, misalnya kita sekarang dapat di NTT 2 kursi. 2 kursi di NTT. Kemudian kita dapat yang namanya di Sulawesi Utara 2 kursi juga. Tetapi kan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, yang mayoritas Muslim. Gorontalo, itu kan kita kuat, gitu loh. Dan mereka saya yakin masih sangat konsisten untuk mendukung Nasdem, apalagi calon presidennya Anies. Tambah lebih kuat lagi mereka. Kita selama ini tidak dapat Aceh, 2019. Tidak dapat Aceh, Padang dapat 1 kan gitu, Sumatera Barat dapat 1, Jambi juga begitu. Rata-rata kita lemah di daerah-daerah sini. Karena pengaruh kita dianggap partai penista agama. Tapi sekarang kan luar biasa. Kalau kita lihat Aceh itu selalu Anies Nasdem. Sumatera Barat, Kepri, Riau, jadi, semuanya. Abang berharap bisa kayak Gerindra gitu ya? Bisa lebih besar. Maksudnya kayak Gerindra tuh efeknya, efek ketika Prabowo lari ke kanan karena lawannya ke kiri, tiba-tiba orang melihat Gerindra ini representasi kanan. Ya tapi kan begini Pak Refli ya, saya yakin betul mungkin 75% lebih tadi suara di Sumatera misalnya yang mendukung Gerindra, mendukung Prabowo itu akan Pindah-pindahnya pasti pindah ke Nasdem. Karena dia kan mencari kanan juga kan. Gak mungkin dia mau ke kiri. Gitu pasti ke situ. Nah disitulah membuat Nasdem ini suaranya akan lebih tinggi. Dan abang yakin itu ya, meyakini itu. Artinya Nasdem banyak untungnya dong mencalonkan Anies ini. Banyak dong. Terlepas menang apa enggak itu soal lain. Terlepas apakah Anies nanti menjadi presiden atau tidak. Tapi bagi Nasdem ada penambahan kursi kira-kira kalau sekarang kita bilang 56 ya. 59 sekarang. 59. Jangan dikurangi. 59. Dulu 36. Nah, saya ingat angka 6-nya ya. 36, 59. Nah, kemudian mungkin bisa di atas 80 nanti. Jadi sekarang sekadar mengingatkan kursi terbesar itu PDIP dengan 128. Kursi nomor 2 itu Golkar dengan 85. Kemudian ketiga Gerindra 78. Baru Nasdem 59.
baru PKB dan seterusnya. Jadi Nasdem mau mengincar yang mana? Mau mengincar Golkar atau mau mengincar PDIP atau mau mengincar Gerindra? Kalau diskusi kita di kawan-kawan ya di internal Nasdem, kita kepinginnya nomor 1 lah. I see, oke. Ya kan? Dan target semua partai bukan hanya Nasdem, yes, itu selalu targetnya kan kita menginginkan tiap dapil itu 1 kursi. Oke. Ya kan? Sekarang ada 87 dapil, misalnya, dapil, tiap dapil 1 kursi, ada bonus nanti, ada yang dapil dapat 2 kursi, ada yang dapil yang dapat, ya rata-rata kalau berapa dapil semua tadi? Kalau nggak salah 87 ya sekarang ya. 87 ya dapilnya, oke. Jadi kalau masing-masing 1 kursi aja sudah lebih besar dari kursi Golkar itu. Iya. Golkar kan 85. Dan jangan lupa dari sisi suara Bang, itu Gerindra lebih banyak daripada Golkar. Ya. Suaranya Gerindra nomor 2, tapi kursinya nomor 3 dia. Gitu. Oke. Jadi bagi Abang mencalonkan Anies ini akan menguntungkan Nasdem ya. Sangat menguntungkan ya. On the paper paling tidak ya. Yeah. Karena kan belum ada surveinya kan. Survei kan butuh waktu itu jelas. Nah, Bang. Oke. Soal lain yang juga penting adalah sampai sekarang belum jelas siapa mitra koalisi Anies. Karena kalau tidak mendapatkan mitra koalisi, ya nggak ada gunanya juga. Nah, makanya kita kan bicara politik ini harus ada rasional. Ya. Ini kan gini. Ada harapan, ada kenyataan. Kan kalau kenyataan kita tingkatkan tuh susah Pak Refli. Bagaimana kenyataan ini untuk kita tingkatkan kan susah. Yang paling mungkin harapan kita turunkan. Nah sehingga kenyataan itu bisa terrealisasi. Pokoknya dasen sama dasolen. Nah, jadi dasolennya seharusnya, dasennya senyatanya. Jadi dasolennya kita turunkan biar dia ngemplok sama fakta. Ya untunglah Pak Refli yang ngomong itu. Kalau saya yang ngomong kan persoalan lagi nanti. Apalagi ini. Nanti Pak Jokowi dasen apa dasolen kan susah lagi kita kan. Jadi gimana tadi? Nah, kalau kita bicara koalisi, ya, memang PKS kemarin sudah declare mereka ada 3 calon. Wakil. Presiden udah oke nih. Demokrat sudah oke presiden, PKS sudah oke presiden. Wakilnya belum. Ya. Nasdem kan tidak mengajukan wakil presiden. Ya, Nah, PKS mengajukan 3 wakil presiden. Siapa? Hidayat Nur Wahid. Ya, terus bekas gubernur Jawa Barat kemarin. Ahmad Saiku. 3 ya? Ya, 3. Kemudian AHY pasti kan? Demokrat AHY kan gitu. Nah, kan tinggal di sini aja. Nah, saya kira kalau kita bicara realistik survei, kan yang disebut-sebut tadi Hidayat Nur Wahid, kemudian Saihu, ataupun Ahmad Heriawan kan di survei nggak masuk ya. Walaupun pengalaman lebih banyak karena 2 kali jadi gubernur Jawa Barat itu luar biasa kan. Tapi fakta mengatakan surveinya nggak tinggi. Gitu. Kenapa? Ini kan karena popularitinya rendah. Kan? Nah, AHY ini popularitinya kan tinggi. Gitu. Ya, dia rajin keliling ke seluruh Indonesia. Pokoknya tingkat pengenalannya orang udah paham. Tinggal dipilih ya. Dan jangan lupa juga, saya ingat hasil risetnya Pak Hari Ali ya. Pak Hari Ali itu hasil risetnya mengatakan bahwa rata-rata orang Jawa itu paling senang sama calon presiden yang ganteng. I see. Ya, kita ingatlah waktu yang lalu ya. Ibu-ibu tuh senang sama Sandiaga Uno misalnya kan, minta foto, selfie, kumpul segala macam. Nah ini kan kalau Anies sama AHY jadi presiden, dua-duanya kan ganteng nih. Ya. Gampang menjualnya ya. Anies agak ke ibu-ibu, itu agak ke remaja putri. Iya kira-kira begitu. Jadi segmentasinya itu Anies ke atas, ini ke bawah usianya. Nanti soal tukar menukar urusan mereka berdua lah ya.